Lampiran 13 itu udah standar ya BPN, bisa di-download juga dari website. Nah itu yang dituduhkan Palsu. Padahal itu kan dokumennya BPN. Dokumennya BPN. Bukan Pak Charlie buat sendiri. Bukan. Kan kita tinggal ngisi. Formatnya kan sudah ada. Bahkan bukan saya isi, notaris yang isi. Loh, Saya sama sekali nggak tahu. Notaris yang isi, dia juga nggak nanya saya, ini benar atau enggak, yang isi. karena gini Pak Charlie ya. Ini sekaligus juga barangkali pembelajaran juga bahwa yang disebut dengan tindak pidana kemaluan ayat sebenarnya pasal 263 ya Pak Charlie di dakwaan pasal 263 ya. Pasal 263 kan ada dua ayat. Ayat satunya adalah membuat dokumen palsu, ayat 2-nya adalah menggunakan dokumen palsu. Jadi ada dua perbuatan yang berbeda. Kalau Pak Charlie kan ayat 1 betul. Membuat dokumen palsu. Kalau membuat dokumen palsu berarti ada aslinya. Ya. Karena harus ada aslinya dulu baru dianggap dibuat palsunya ya. Nah, itu yang ada di dalam unsur pasal 263 ayat 1. Itu salah satu poin juga yang kita masukin dalam pledoi. Oh. Kalau ini nggak palsu, mana aslinya? Iya, betul. Mana lapornya, mana nggak ada? Artinya belum pernah ada pemeriksaan terhadap dokumen asli. Ternyata yang dibilang palsu itu hanya karena ada dosa karena dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa. Tapi itu kan formatnya BPN. Itu udah baku. Itu kan baku. Itu udah baku. Masih diduga. Artinya membuat itu berarti ada asli. Man kita buat palsu. Sementara kalau yang formulir dan yang dikeluarkan BPN itu kan format baku. Benar, itu bisa. Dan itu sudah dijelaskan oleh ahli yang kami bawa ke sidang. Kalau itu coret, ganti, barang, nah, itu langsung. Tapi sayangnya dalam keputusan itu mengesampingkan semua bukti kami. Baru mulai. Itu cuma di sidang itu kita Berarti apa? dan saya kira itu terjadi pada putusan saya. Ternyata setelah saya pelajari putusan MPN itu sering terjadi. Hakim dengan mudah Ikutnya gitu. Yang diajukan oleh laporan. Betul ini Jadi hakim di Indonesia itu lebih menunjukkan pada pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut. jaksa. Pokoknya dari jaksa selesai. Iya, berarti peradilan kita peradilan yang fair. Artinya sepanjang yang Pak Candi rasakan dalam Dari hakim ini Ini pinggirin aja Pak. hanya karena jadi mengesampingkan bukti yang diajukan oleh sesuatu kita bersidang makanya percuma kita mau pledoi mau kok nggak bisa? Gimana sih? Naiknya mana nih? Udah jadi tersambung sekarang. Hah? Ini gua disuruh. Mana ini? Ini ya? dan bisa kuasai dulu kuasai dulu kasih penawaran. Hah? kalau dikuasai diusir dulu gitu ya Soalnya katanya nggak boleh Nggak viral. cocok kriminalisasi Besar. dan itu semua udah kita buka di Ada kan? Mau naruh sini. Mau naruh sini. Gue juga mau naruh. Udah telat ah. Pak Charlie sendiri atau membuat dua orang Iya, jangan di pinggir jalan. dan sertifikatnya ada ya sertifikat udah bersertifikat kemudian dikuasai Di kota Abang mana? oleh preman-preman yang menguasai orang yang punya tanahnya bersertifikat tapi kemudian dilaporkan oleh Polisi secara dan kemudian menang pada laporan polisinya gitu ya dan kemudian Ini sih. itu sebagai orang yang punya tanah dan yang bersertifikat harus menanggung Iya. semua bebannya. Nggak masuk akal. Wah, ini peradilan sesat. jadi praktek peradilan di negara kita ini kalau kemudian kita lihat dengan kasusnya Pak Charlie padahal sebenarnya dengan saya katakan ini case ya karena yang lawan itu quote ya lawan dari sini dia
sembarangan. Salah satu anggota dari 9 naga yang kepalanya 9 naga itu. Siapa? Nama populernya. Nama populer apa? Itu konon katanya adalah kepala naga dari 9 naga itu. Betul. Jadi dia ada Persepsi orang. Mungkin karena ini kan. Masih pesan makanan mulut. Masih kurang, masih habis. Sekarang apa cara selesai menjalani Kasih Reski yang Saya sudah menyampaikan ke Oh, istirahat cukup. Istirahat. Iya. sekarang berjual lagi. Apalagi hari ini kan kita mendampingi mahasiswa. Oh, oke, bersama teman-teman dari tim apa LDH Muhammadiyah ya. Jadi terus berjuang Pak ya. Terus berjuang. Karena hak itu tetap hak sampai sana. Dan itu bukan hanya pada saya doang. Sudah diterima. Dan justru putusan pengadilan itu sama aja ya, putusan bersalah. Kalau dibaca putusannya itu jelas banget bahwa putusan itu Kalau putusan itu dieksaminasi oleh para ahli, kita terlihat bahwa ternyata pertimbangan majelis itu terutama botol ini dan bahkan itu juga mengatakan belum banyak sekali bahkan ini kopi minum tidak dipertimbangkan. Nggak boleh harus keterangan-keterangan tapi begitu diuji dalam yang banding kasasi itu tetap ada kan based on pemeriksaan di tingkat banding kasasi itu berdasarkan keterangan putusan. makanya kita video kan dan kita masuk ke sehingga orang kalau melihat sebenarnya apa sih ya faktanya itu begini. Tapi sebelum pacar dapat status pidana, sebelum itu sadar pacar dua kali pada akhirnya saya dan nanti rugi AJB berarti dua begitu aja. tapi karena kita tidak bersepakat istilahnya nilainya saja kan kita mau nilainya kedua cara mendapatkan sebenarnya cara mereka melakukannya itu kayak kalau cara yang benar seperti kesepakatan aja bisa terjadi. cara inilah salah satu hal yang saya sampaikan juga harus diubah nggak bisa sifatnya apalagi sekarang bisa banyak korban yang lucu sudah ada yang sangat merugikan proses ini karena nggak pakai berarti yang terjadi dengan pacar ketika tidak kemudian juga berpasangan secara pemaksaan kemudian juga mencari dan tidak menyetujui yang dilakukan tidak secara humanis tadi akhirnya Pak Charlie dilaporkan intinya kami ini ini kekuatan dua lu ngasih Pak Charlie Pak Charlie saya tidak membawa isu sara ya tapi kan Pak Charlie kan secara keturunannya kan masih sama dengan Pak saya tidak Pak Charlie aja gitu bagaimana dengan masyarakat indigenous people-nya gitu sebenarnya kalau turunan kita itu sangat ini aja kita nggak mau ada urusan ini gitu aja
Tapi saya mungkin kalau masih muda, masih bodoh, masih punya pengalaman, jadi tenang, jalanin aja. Jadi orang yang lain juga tahu karena panjang, harganya juga mahal juga ya. perkara itu nggak murah. Berperkara tidak murah ya. Jadi sedikit dia sih banyak orang ini dari TNI juga takut berapa yang harus mereka bayar. Tapi kan alhamdulillahnya kan ada teman-teman dari LBH ya, yang saya tahu salah satu pengacara yang cukup terkenal di Indonesia ini kan Bang Ahmad juga Setiawan dari pengacaranya Pak Cahyo ya. Dan dia adalah sahabat saya, sahabat dekat saya juga. Saya melihat Pak Ahmad Kuzimiri cukup apa ya, cukup punya keberanian yang luar biasa untuk membela Pak Charlie. Yang saya pernah dengar di podcast itu, beliau katakan bahwa kalau Pak Charlie hubungannya dari Pak Kuzimiri ini kan maaf ya, minoritas double minority. Pertama bukan dari yang mayoritas. Kalau kita bawa agama, kita pakai satu agama bukan dari agama terbesar gitu ya. Kita sebut aja agama Islam gitu. Kemudian yang kedua kan Pak Charlie bukan dari ya. Tapi Bang Ahmad Kuzimiri begitu betul masalah Pak Charlie. Saya pernah bertanya yang menjadi apa sih berdiri di garda saya tidak nah dua-duanya ada dan sekaligus ini juga menjadi simbol perlawanan kepada negara gitu. Makanya kan saya lihat saya juga ya di sini Pak Samsi mereka bergabung untuk kelompok nasional kembali yang Muhammadiyah bergabung dan saya lihat kalau cara ini adalah simbol perlawanan terhadap korupsi di negara yang sudah berjalan dari Indonesia dalam kita sebut Itu ada pon, Pak. 10 tahun sudah kementerian standar Jokowi ya. Apalagi kalau kita nggak baca, momennya oh iya, karena kan mereka ahli kan di sini nih ahli dua diberikan keterangan berdasarkan dan untuk mendapatkan keahlian itu kan dia sekolah, dia kan dia harus pendidikan Harus dialangin jangan. istilahnya kita menghargai lah. tapi kalau kita sendirian dalam perjuangan ini, misalnya normalnya ya kita luar biasa. Dan itu sering terjadi pada korban-korban yang mau bayar Berarti setelah Pak Charlie masuk di rumah apa kesimpulan Pak Charlie? Lanjut sama Pak Gor. Pak Gor. masalah ini Berarti ini adalah cermin dari Kebetulan ya. Ini pengacara paling terkenal. Saya sebutnya Man of the Year. Siap. Indonesia. yang saya lihat ya, begini aja dulu ya, saya pikir saya salah. Aparat penegak hukum. Seharusnya itu perintah undang-undang Pak. Kan negara kita negara hukum bukan negara kekuasaan. Itu berarti yang salah pemiliknya saya yang berbayar pajak 35 tahun juga bisa masuk penjara negara paling cepat. Jadi gimana ya? Dan sedangkan Pak Prabowo sendiri belum bersuara. Sudah 2 tahun kan masalah ini. Nggak bersuara sama sekali. Bahkan kemarin saya dengar Pak Sandi dan dia pasar. Berarti beliau nggak tahu dong masalah itu. Jadi
pada kesempatan yang baik ini, apa yang Pak Charlie ingin sampaikan kepada Presiden Prabowo, kepada para petinggi Republik Indonesia ini? Kalau Presiden Prabowo saya rasa udah nggak ada buat saya. Udah nggak ada narasi lagi, udah nggak ada permintaan lagi. Saya nggak yakin. Sekarang lihat, saya diundang ke DPR dua kali. DPR RI, Iya. audiens khusus lagi Pak. Oh iya, saya nggak pernah kasus ini langsung telepon. Nah, jadi kemarin istri saya ketemu lagi dengan Pak Ketua. Ketua DPR. Ketua. Ketua Komisi 3. Dibantah. Nah, itu orang-orang saya pada depan 5 kali. Pertemuan itu dibatalkan Kedua kali. padahal udah diagendakan. Sedangkan saya melihat sangat beberapa di media kalau kasus kecil itu banget. Iya betul. Sesuatu. Tapi kalau kasus besar Kenapa Pak? Karena yang dilawan ini karena orang besar juga. besar. Iya. Inilah Pemodalnya orang yang punya modal besar ya Pak. punya kekuasaan. Berarti kalau kita bicara kebenaran dan keadilan bisa kalah dari kekuasaan itu. Dan itulah yang Pak Charlie rasakan. Bukan saya rasakan, buktinya ada di putusan. Ya, sungguh miris ya Pak. Inilah mungkin inilah yang apa yang bisa saya sampaikan atau Pak Charlie bisa sampaikan kepada para netizen Indonesia ya. Saya ingin sampaikan sebenarnya pada aduan stop menggunakan makar-makar tadi membebaskan tanah secara benar, secara adil dan secara humane. Cara humane. Ya, dengan cara humanis. Cara humanis. Ikutilah agama yang sudah dia berikan. Kalau sesuai dengan agama-agama itu, itulah prosesnya. Kita tahu dia akan ada Sukses dan berkah dunia. Bukan cuma di dunia Pak, tapi di akhirat juga Pak. Jangan sampai kita sukses di dunia, tapi di akhiratnya tanggung jawabnya lebih besar. Mungkin kita bisa lolos dari peradilan dunia kan, tapi peradilan Tuhan kan belum tentu kita bisa lolos gitu. Itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Charlie atas waktunya ya. Singkat, padat, mudah-mudahan saya doakan Pak Charlie sehat selalu, sehat selalu dan perkaranya cepat selesai. Dan insya Allah nanti tetap dibantu oleh teman-teman lawyer yang saya tahu Bang Amir Kasinuddin kan salah satu lawyer utamanya Pak Charlie ya. Kemudian ada Pak Charlie. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Talk di edisi berikutnya. Thank you.